أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا وشفينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى حضرة جميع وله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء العارفين الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها من لدن آدم إلى يوم القيامة ونخص خصوصا إلى حضرة أولياء في هذه القرية ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وأجدادنا جداتنا وأهلنا وإلى حضرة جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها برها غفر الله ونخص خصوصا إلى حضرة بهجة النساء غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Baqarah ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. ونذيرا وللعالمين
عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina. Laula yukallimuna, laula yukallimu krana apa to kok ora ngendikanina ing kita sapa Allahu Gusti Allah. Mbok yo ngomongi au ta'dini utawa nekani na ing kita apa ayatun ayat. Kadzalika kaya mengkono-mengkono laula yukallimunallahu qala ngucap sapa alladzina wong akeh min qablihim sangka sadurunge kufar Mekah mithla qaulihim ing sepadane ucapane kufar Mekah. Tasyabahat cecaruban tegese campur apa kulubuhum nyerupani apa kulubuhum pira-pira atine kufar Mekah. Qad bayyana temen mertelaake sapa ingsun Allah al-ayati ing pira-pira ayat liqaumin keduwe kaum yukinuna kang padha yakinake kang padha iman sapa kaum. Inna satemene ingsun Allah iku arsalna ngutus sapa ingsun ka ing sira bil haqqi kelawan sak benere basyiron halih bebungah wa nadhiron lan meden-medeni wala tus'alu lan ora den takoni sapa sira an ashabil jahim sangka wong kang duweni bagian pira-pira bagian neraka jahim. Walan dardo lan ora padha ridho lan ora padha seneng angka sangka sira Muhammad sapa al yahudu wong Yahudi wala lan ora ridho sapa an nasara wong Nasara hatta tattabi'a hingga manut sapa sira millatahum ing agamane Yahud wan Nasara. Kul dawa sapa sira Muhammad inna hudallahi sak temene pituduhe Allah huwa hiya hudallah iku al huda pituduh kang sejati. Wala ini taba'ta lan yakti lamun manut sapa sira ahum ing bira-bira kekarepane Yahud lan Nasara ba'dalladzi ing dalem sause jaa kang tumeka ka ing sira minal ilmi bayade sangka ilmu. Malaka monggo ora ana iku kedue sira minallahi sangka ngersane Allah miwaliyin utawi kekasih wala nasirin lan ora ana wong kang nulungi. Alladzina utawi wong akeh ataina kang wis paring sapa ingsun hum ing alladzina alkitaba ing kitab yatluna halih padha maca iku yatluna padha maca sapa alladzina hu ing kitab haqqa tilawatihi kelawan sejatine
oleh maca kitab. Ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina atainahumul kitab iku yu'minuna padha iman sapa ulaik bihi kelawan alkitab. Wa man utawi sapane wong iku yakfur lamun kufur sapa man bihi kelawan kitab fa ulaika monggo utawi mengkono-mengkono may yakfur hum hiya fa ulaik iku al khosiruna pira-pira wong kang padha rugi. Ya bani Israil, he bani Israil, uzkuru padha elinga sapa sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun. Allati hiya nikmati an'amtu kang wis paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Wa anni lan sak temene ingsun iku faddaltu ngutamaake sapa ingsun kum ing sira kabeh alal alamina ngalahake pira-pira wong ngalam kabeh. Mula wattaqu lan wedya sapa sira kabeh yauman ing dina lan tajzi kang ora bisa bales sapa nafsun awa-awaan an nafsin sangka awa-awaan kang liya syai'an ing suwiji-wiji wala yuqbalu lan ora den tampa minha sangka nafsun apa adlun tebusan wala tangfa'u lan ora manfaati ha ing nafsun apa syafa'atun syafaat wala hum lan ora ana utawi nafsun iku yung soruna den tulungi sapa nafsun. Keteranganipun surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-118. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang artinya dan orang-orang yang tidak mengetahui wong bodoh. Jadi orang-orang yang tidak berilmu, mereka itu mengatakan laula yukallimunallahu. Jadi orang-orang yang tidak berilmu, orang bodoh, orang yang tidak berpengalaman, sebagaimana berucap kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada era kuffar Mekah, orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mengatakan kepada Kanjeng Nabi, yaitu setengah sangking Yahudi Rafi' bin Harmalah. Rafi' bin Harmalah mengatakan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Umpama andekan Allah itu bisa ngendika langsung musyafahah. Musyafahah itu, syafahah itu dari makna itu lambe, antar mulut sama mulut, lambe karo lambe. Jadi musyafahah itu
Sebagaimana panjenengan ngaji Al-Quran itu disemak sama gurunya. Jadi lambe dengan lambe. Lambe itu bahasa Indonesianya apa Pak Sujud? Bibir lah, bibir. Bibir ya. Jadi bibir membaca, gurunya ini tahu bibir sampean membaca hak seperti apa, membaca ain seperti apa, membaca shot seperti apa. Ini namanya musyafahah. Lah orang-orang Yahudi itu mengatakan kepada Nabi, mbok yoho, kita ini orang Yahudi diomongi langsung Allah. Atau kalau tidak langsung diomongi Allah, mbok kami ini didatangkan ayat-ayat Allah. Ini orang bodoh. Lah, kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaulihim tasyabahat qulubuhum. Ucapan-ucapan yang seperti itu yang tersebut sebagaimana mereka itu ingin seperti Nabiullah Musa alaihi salam waktu diomongi langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Karepe seperti itu. Lah ucapan seperti itu kan sudah yang lalu-lalu. Umat-umat yang terdahulu juga pernah mengatakan seperti itu kepada nabinya masing-masing. Contoh yang sering saya terangkan panjenengan, ketika ada orang Yahudi Bani Israel, dia mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Surat Al-Baqarah yang awal, orang-orang Bani Israel ini mengucapkan langsung kepada Nabiullah Musa alaihi salam, wahai Nabi Musa, kami ini tidak akan beriman percaya kepadamu, tidak, sehingga kami ini bisa melihat Allah langsung. Jahroh ini terang-terangan. Bahasanya orang hati polo itu cetha welo, itu bahasa orang sini. Cetha, bahasanya jelas. Akhirnya fa'akhadatuhumus sha'iqah, disambar bledek dhuwur mati. Orang Bani Israel ya tahu semua. Tapi ketika tahu seperti ini, apa terus orang Bani Israel iman? Tidak. Pancen luar biasa, Nabi Musa itu menghadapi Bani Israel itu Masya Allah. Wes nek kira-kira umpamane Nabi itu ndak kuat wes luar biasa. Gunung Tur sudah diangkat, mau dijatuhkan di Bani Israel. Itu ya pernah terjadi. Ketika dijanji Allah, kalau kamu tidak mengamalkan kitab, gunung ini nanti akan saya jatuhkan. Gitu. Wah, luar biasa itu Bani Israel. Makanya kita ini menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan sampai niru seperti perilaku orang Bani Israel. Ngaten ya, ben selamat ngaten iki. Kita itu kan berusaha semaksimal mungkin. Lah, ucapan seperti ini hatinya itu sudah campur aduk. Tasyabahat qulubuhum. Jadi hati mereka itu hampir sama, serupa dengan orang-orang terdahulu, orang Bani Israel terdahulu. Qad bayyana lakumul ayati liqaumi yuqinun. Muhammad, aku Allah ini sungguh menerangkan ayat-ayat ini bagi kaum yang beriman, bagi kaum yang yakin. Lah kalau ayat ini
diterangkan bagi orang yang tidak yakin, ya selambe ini ya sudah habis wong namanya orang tidak iman. Makanya Muhammad ayat yang ke-119, inna arsalnaka bil haqqi basyiraw wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Kami Allah, aku Allah ini mengutusmu Muhammad dengan hak nyata. Kamu tak utus ini nyata. Tugas kamu Muhammad ini hanya dua. Satu, basyiron, memberi kabar kebahagiaan bahwa ini Quran tak berikan kepadamu, kamu tak utus untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang ikut terhadapmu. Lawanadhiro yang kedua ini meden-medeni, menakut-nakuti. Kamu kalau kufur terhadap ayat Allah, kalau kamu kufur terhadap Al-Quran, maka kamu akan menjadi orang yang masuk neraka, orang yang akan merugi selama-lamanya. Gitu. Jadi Kanjeng Nabi ini tugasnya hanya dua, basyiron wa nadhira. Lah, tugas ini terus diterima oleh sahabat, tabi'in, tabi'in dan sampai kepada kiai-kiai. Ini tugasnya basyiron wa nadhira. Iki loh, kalau kamu ikut nanti mendapat kebahagiaan, kalau kamu kufur nanti akan mendapat siksaan. Ya ditut ya alhamdulillah, ikut ya monggo, tidak ikut ya monggo. Wong itu nanti urusan sampeyan piyambak yang akan menanggung resiko entah itu bahagia atau sengsara, ya panjenengan semua. Kiai itu hanya menyampaikan seperti itu. Ngaten iki. Wong kiai itu ngaji itu pakai dasar kitab, ndak ngawur gitu loh. Saya itu walaupun membaca tafsir Ibris itu, tapi kan saya membawa tafsir Munir karya Mbah Kiai Nawawi Banten, dadi ndak ngawur saya. Ngaten iki. Selanjutnya ayat yang ke-120, walan tarallahu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Orang-orang Yahudi, maksudnya orang Yahudi Najran dan orang Nasara, ini tidak merasa senang, merasa terganggu, merasa hatinya tidak ridho terhadap kamu Muhammad. Artinya apa? Dulu Rasul ini diutus, kalau kita membahas Rasul yang terbanyak ini adalah Rasul dari Bani Israel, keturunan dari Nabiullah Yakub alaihi salam yang menurunkan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Lah Nabi Yakub ini mempunyai istri yang pertama, melahirkan ada kelompok Yahuda dan adik-adiknya. Ibunya Nabi Yusuf ini mempunyai dua anak. Satu istri yang kedua ini, atau yang ketiga saya tidak tahu. Saya mungkin yang ketiga ini, kalau tidak kedua. Terus melahirkan Yusuf dan adiknya Bunyamin.
Nanti kalau sudah ceritanya sampai ke surat Yusuf, nanti sampean tahu nanti tentang Yusuf dan Bunyamin. Ini tidak saya terangkan terlalu banyak, enggak. Lah, nabi-nabi ini yang paling banyak ini dari Bani Israel, keturunan Yahuda. Oleh karena itu, ketika nabi terakhir, yaitu dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Bani Israel itu banyak ada di Palestina, di daerah Baitul Muqaddas, antara Syria dan lain sebagainya, itu daerah-daerah Nabi. Lah, Bani Ismail ini menurunkan yang terakhir ini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Ismail waktu dengan ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam ini ada di Mekah. Ngaten lho. Mulane akhirnya nabi penutup ini dari Bani Ismail yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keturunan Arab. Jadi Arabnya di Mekah. Ngoten iki. Makanya mboten tak terangno seperti itu panjenengan mesti bingung. Lho kok iso ngoten. Lah, sehingga orang-orang Bani Israel ini merasa tidak senang. Wong Nabi itu urut ini dari Bani Israel, ternyata yang terakhir kok Kanjeng Nabi Muhammad, kok tidak Bani Israel ini. Oleh karena itu Muhammad, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasara ini tidak akan merasa senang sehingga kamu mengikuti agama mereka. Nek kamu kok mengikuti agama mereka, dia bangga, dia akan merasa lego hati ini. Ini Kanjeng Nabi diberi wahyu oleh Allah seperti itu. Maka katakan Muhammad, kul inna hudallahi huwal huda. Katakan Muhammad bahwa petunjuk Allah ini adalah petunjuk yang sejati. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi miwaliyyu wala nasir. Kok andekan kamu mengikuti mereka, wis tak melu Yahuda atau melu Nasara, andekan Islam ditinggalkan, kamu besok itu tidak akan ada yang bisa menolong, dan tidak ada yang kamu tidak akan menjadi kekasih, tidak bisa. Jadi wis kamu ya menjadi orang yang sesat. Karena apa? Petunjuk Allah berupa Al-Quran ini adalah petunjuk yang sejati. Wala ini tabata al-ayah. Dah, ayat itu selesai. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang aku beri Alkitab, ini memang menerangkan Alkitab. Jadi seperti orang-orang yang diberi kitab oleh Allah, yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca dengan betul-betul, mengamalkan Alkitab, baik itu Zabur, baik itu Taurat, baik itu Injil, betul-betul dilaksanakan sesuai dengan kitabnya. Seperti Abdullah bin Salam dan santri-santrinya. Seperti seorang pendeta namanya Rohib Buhairo. Ini seorang rohib. Atau seorang raja waktu itu namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi. Ini orang-orang yang dulunya ahli kitab. Dia memahami Injil secara benar. Karena apa?
di dalam Zabur, di dalam Taurat, di dalam Injil sudah tertera bahwa akan ada nabi dari keturunan Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim yang namanya Muhammad. Ini sudah jelas. Jadi 3 kitab ini sudah jelas menerangkan akan datang nabi terakhir, yaitu Muhammad. Ini jelas sekali. Ini. Lah, Abdullah bin Salam, Rahib Bukhaira, terus Raja Najasyi ini mempercayai bahwa akan ada nabi terakhir. Makanya ketika waktu itu tidak aneh kalau seorang wanita namanya Siti Khadijah ini sudah mengerti orang ini, anak muda ini, Muhammad ini adalah orang luar biasa. Wis cara wanita ini sudah nyumak-nyumuk, wis disumak-sumuk, wis ditelak-telik, iki ana bocah dadi buruh. Ketika bekerja sama saya, orangnya ini jujur. Kanjeng Nabi itu ketika belum diangkat menjadi nabi masih muda, ketika berjalan itu mego itu sudah mengawal. Jadi tidak pernah kena sinar matahari. Jadi mego itu sudah ngadang-ngadangi matahari. Ini namanya irhas. Satu mukjizat sebelum Nabi belum dikatakan mukjizat, satu keistimewaan yang diberikan sebelum menjadi Nabi. Itu Kanjeng Nabi. Jadi ketika Kanjeng Nabi itu lewat, mungkin di sebelah barat masjid ini ada bambu, itu bambunya sudah mayuk semua. Ini. Lah Siti Khadijah itu tahu, wah ini berarti anak muda ini luar biasa. Ambil aja, tak lamare, tak PE. Ya, akhirnya menjadi suami. Makanya ketika Kanjeng Nabi ini mendapat wahyu pada usia 25 nikah, Kanjeng Nabi dalam masa 15 tahun, usia 40 tahun, ini Kanjeng Nabi itu baru diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Waktu itu Kanjeng Nabi itu tahannus ini semedi di Gua Hira. Selama beberapa hari, akhirnya Kanjeng Nabi itu semedi, terus ketemu namanya malaikat Jibril, atau yang dikenal di kitab Injil ini adalah Namus. Ketika ketemu Kanjeng Nabi, langsung disikap. Di dalam Al-Barzanji itu diterangkan fawattahu wattotan, pokoknya dikuawet, pokoknya disikap Kanjeng Nabi sampai disuruh membaca Iqra ya Muhammad. Kanjeng Nabi menjawab, ma ana biqari'in, saya itu tidak bisa membaca. Wis dredeg kabeh, wis pokoknya pikirannya sudah ngoyo-woro, disuruh untuk membaca. Kanjeng Nabi itu kan al-ummi, tidak pernah bisa membaca dan menulis. Jawabannya Nabi, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Malaikat itu belum kenal Kanjeng Nabi itu, baru pertama kali. Ini saya ceritakan, andaikan sampean itu ada di tempat sendirian terus disikap bendruwo, sampean itu terus wis kepuyah kepesing, Kanjeng Nabi itu ndredeg kabeh. Sampai diulang-ulang, disikap terus, disuruh membaca. Kanjeng Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali, akhirnya Jibril memberi dawuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kanjeng Nabi terus anut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Terus Kanjeng Nabi pulang.
Pulang itu rasanya pucet kabeh, wajahnya sudah gumeternya luar biasa. Ning seorang Khadijah, dia tidak merasa takut. Andekan iku sampeyan nok nggone nggon disikep gendruwo sampeyan wis pucet kabeh, wis pokoke dak karuan mulai bojone sampeyan mesti panik. Tapi seorang Khadijah ketika Kanjeng Nabi pada waktu usia 40 tahun, beliau tidak panik. Ini yang saya tunggu. Berarti bojoku iki dadi nabi temenan. Ini seorang Khadijah. Karena ngalim Khadijah itu. Akhirnya lapor kepada pamannya. Paman Waraqah bin Naufal kalau tidak salah. Ketika waktu itu, ini saya membaca sejarah waktu saya ada di Ibtidak, tadi sudah lama sekali ini. Namanya apa itu? Tarikh Nurul Yakin, waktu itu saya kecil. Akhirnya Waraqah bin Naufal bercerita, Khadijah, berarti ini memang betul saya membaca kitab Injil bahwa Muhammad ini adalah resmi menjadi nabi dan menjadi rasul. Kok andaikan saya itu masih diberi kesempatan hidup, saya ikut kepada suamimu. Itu. Karena apa? Peraturan Nabi ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu, ini seluruh agama harus ikut kepada Nabi Muhammad. Harusnya seperti itu. Dalam bahasa Al-Qur'an ini, ngoten iki. Nih. Oleh karena itu mereka yang diberi kitab ini membaca dengan sebenarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka beriman, meyakini. Tapi barang siapa wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur, tidak iman terhadap kitab yang aku berikan Allah kepada mereka, berarti orang tersebut tergolong orang-orang yang rugi. Mulane kula jenengan ini untung sekali kita itu menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi mukjizat Al-Qur'an. Sampeyan senajan yo ngajine ijeh kangelan lah, tapi kan saya membaca dengan tartil, dengan bantuan kitab ini panjenengan bisa nyimak membaca Quran dengan tartil. Apalagi kita itu tahu akan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi untuk menambah peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israil, ini Bani Israil, kamu semua itu mbok yao ingat terhadap nikmatku. Allah, nikmat-nikmatku sudah saya berikan kepadamu. Waktu itu saya pernah menerangkan, lah kok ndak enak itu Bani Israel itu gimana? Waktu Nabi Musa, ketika waktu itu sudah saya terangkan itu, perjalanan lama sekali, akhirnya waktu itu masuk ke hadhil qaryah, di dalam satu desa namanya desa Qaryah Baitul Muqaddas kalau tidak salah. Bingung di sana. Ini Allah itu memberi fa anzalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Allah ini menurunkan mega, jadi tidak kepanasan di daerah lapang sekali. Mega ini menjadi tutup sinar matahari.
Wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Bani Israel itu tak turuni makanan al-manna wassalwa seperti bubur blendok, terus ada ikannya seperti ikan burung kaya iwak manuk, terus nganggo kaya bubur. Itu disuplai Allah Subhanahu wa taala. Kurang apane Bani Israil itu? Luar biasa. Sebetulnya nikmat Allah yang telah diberikan. Tapi sampean ya jangan sampai terus gini. Berarti itu kita ini menjadi umatnya Kanjeng Nabi berarti diberi nikmat Allah kecil. Loh. Jangan terus merasa begitu, keliru. Nek panjenengan andaikan matur sama saya bisa jawab, nikmat Allah ini diberi mata itu berapa harganya? Oh, mata itu baru ketutupan selaput namanya apa itu? Katarak saja itu sampean sudah bingung, tidak bisa membaca. Baru dikasih nikmat lidah ini. Kalau kita itu diberi sehat, apapun yang masuk dirasakan pasti enak. Apa itu tidak nikmat? Ketika ada hal yang kurang, begitu sampean mau minum kopi tidak merasakan enak, minum teh tidak merasakan enak, makan roti tidak merasakan enak, makan ayam ya tidak merasakan enak. Itu nikmat yang sudah dikurangi. Jadi nikmat itu yang diberikan kita itu banyak. Di dalam surat Ibrahim, tapi ini masih jauh sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian semua, kamu semua ini menghitung nikmat-nikmat Allah, dijawab Allah, la tuhsuha, maka kamu semua tidak akan mampu bisa menghitung nikmat Allah. Diberi mata, diberi telinga, ditaruh Allah itu di samping kanan kiri. Kok andaikan itu Allah itu ngawur wae lah. Menungso tak gawene telinga itu ditaruh di atas sini, mangap menjulang ke atas. Nah, sampean kira-kira gerimis ini jajal mak bek. Sebab apa? Kena air. Kan untung ya. Kurang apanya nikmat diberikan Allah. Mata ini ditaruh di depan, kok tidak ditaruh di jendil. Umpama jendil itu sampean itu ya turu udah bingung nanti. Gitu. Telinga ini dikasih tulang yang agak lunak. Andaikan Allah memberi tulang sampean, telinga ini tulangnya keras, bantale sampean jebol kabeh. Wis anggere diukir ngene iki meneh nek ndak sadar tidurnya bantal wis kocar-kacir. Kayak sungu andaikan. Untung ini lunak ini, masya Allah. Kurang apa nikmat-nikmat ketika kita ini mampu menganalisa, kita mampu untuk mikir, akhirnya nikmat ini akan tersalurkan menuju mengabdi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi mulut untuk berucap hal yang baik, diberi mata untuk melihat alam-alam yang nantinya hati, pikiran akan timbul satu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi badan sehat, ayo kita lakukan untuk mencari ridha Allah dengan kita berlomba untuk kebaikan, berlomba untuk datang ke tempat-tempat ibadah, masjid-masjid Allah. Akhirnya nanti enak sampeyan ini. Diwehi duit akeh, ya ge nyawer kiai ngono ya, so. Aja ge nyawer karo PSK ngene. Masyaallah. Guyon ya. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku Allah ini mengutamakan kamu semua 'alal alamin, mengalahkan alam seluruhnya. Jadi kamu ini sudah saya beri keutamaan yang hebat sekali.
Oleh karena itu wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Oleh karena itu kamu semua takutlah kepada hari yang tidak ada pembalasan satu dengan yang lainnya. Kulo ini tidak bisa menanggung sampeyan pada hari besok. Allah tak gondelan karo yai ya. Tidak bisa. Terus pokoknya kamu ya kamu, saya ya saya. Jadi akhirnya itu kita di hadapan Allah ini personal. Jadi person, pribadi, nafsi, panjenengan, kulo ya kulo niki. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat menggantikan, membela orang lain. Mboten saged. Tidak bisa membela itu. Jadi tebusan tidak akan diterima. Tidak akan ada gunanya baginya mereka yang pokoknya tebusan ini tidak ada gunanya sama sekali. Pertolongan pun tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi wala yuqbalu minha adlun, tebusan tidak diterima. Wala tanfa'uha syafa'atun, pertolongan juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Wala hum yungsorun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan, yaitu hari di mana kita dihadapkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat besok. Ya semoga saja harapan kita ketika kita besok sowan ke hadirat Allah pada hari kiamat, seluruh amal kebaikan kita diterima, seluruh amal atau dosa kejelekan diampuni oleh Allah, yang akhirnya kita semua mendapat tempat yang layak, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.